Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Anggraini dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul The Art of Sensitivity, hubungan antara self-regulation dan psychological well-being pada highly sensitive person, studi kuantitatif pada dewasa awal di Indonesia. Latar belakang penelitian ini yaitu menurut laporan Riskesdas tahun 2018 yang mengatakan bahwa lebih dari 19 juta orang berusia 15 tahun ke atas menderita gangguan mental emosional dan lebih dari 12 juta orang berusia 15 tahun ke atas juga mengalami depresi. Lebih lanjut, menurut sistem registrasi sampel yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, pada tahun 2016, data bunuh diri per tahun diperoleh sebanyak 1.800 orang, atau 5 orang melakukan bunuh diri setiap hari, dan 47,7% korban bunuh diri berusia antara 10 hingga 39 tahun yang merupakan usia remaja dan usia produktif. Di antara mereka yang mengalami gangguan kesehatan mental ini, menurut Martel dan Fuchs tahun 2017, yaitu individu muda dengan kerentanan dan kebutuhan yang unik yang semakin memperumit transisi kehidupan. Menurut Harlock, diketahui bahwa masa dewasa awal itu dimulai pada saat usia 18 tahun sampai kira-kira usia 40 tahun, yang merupakan periode penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan baru dan harapan-harapan sosial yang juga baru. Aron dan Aron tahun 1997 menciptakan istilah highly sensitive person atau bisa disebut juga sensory processing sensitivity atau SPS untuk menggambarkan mereka yang lebih sensitif terhadap rangsangan sensorik dan emosional daripada individu pada umumnya. Aron juga telah mengidentifikasikan highly sensitive person ini sebagai sifat kepribadian yang unik yang ditandai dengan meningkatnya responsivitas terhadap rangsangan dari lingkungan, emosi, dan pengalaman sosial. Diketahui juga menurut Anglim dan Grant tahun 2016 bahwa kepribadian memainkan peran penting dan berpengaruh dalam memprediksi kesejahteraan psikologis, kepuasan, penyesuaian, dan juga kualitas hidup. Faktor yang dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis ini adalah self-regulation atau regulasi diri, yaitu suatu kemampuan individu yang dapat memberikan dampak besar pada kesehatan dan juga kesejahteraan psikologis seseorang. Untuk itu, pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara regulasi diri dan kesejahteraan psikologis pada highly sensitive person menjadi sangat penting. Dan juga dikatakan pada penelitian yang dilakukan oleh Natalia tahun 2019, Natalia mengatakan bahwa belum banyak jurnal maupun penelitian yang membahas tentang HSP di populasi Indonesia. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ersova tahun 2023 menunjukkan bahwa individu dengan tingkat sensory processing sensitivity atau SPS yang tinggi atau yang dikenal sebagai highly sensitive person atau HSP cenderung memiliki tingkat kesejahteraan psikologis yang lebih rendah, khususnya dalam aspek hubungan sosial, otonomi, dan juga penerimaan diri. Kemudian penelitian dilakukan oleh Singh tahun 2022 yang meneliti hubungan antara regulasi diri dan juga kesejahteraan psikologis pada populasi umum menemukan bahwa regulasi diri berhubungan positif dengan kesejahteraan psikologis yang menunjukkan bahwa kemampuan individu dalam mengatur pikirannya, emosi, dan juga perilakunya dapat mendukung tercapainya kesejahteraan psikologis yang baik. Sementara itu, penelitian Tumiwan dan Huaya tahun 2023 menunjukkan hasil yang bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Singh, yaitu mengungkap bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara regulasi diri dan juga kesejahteraan psikologis pada mahasiswa penerima beasiswa di Indonesia. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana hubungan antara kemampuan self-regulation dengan psychological well-being pada individu yang termasuk dalam kategori highly sensitive person. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara kedua fenomena tersebut dan menentukan apakah terdapat hubungan antara self-regulation dan psychological well-being pada individu highly sensitive person. Tinjauan pustaka yang digunakan yaitu highly sensitive person menurut Aron adalah orang yang memiliki sistem saraf yang sangat peka, yang menyebabkan mereka lebih mudah menangkap dan merespons stimulus atau hal-hal kecil yang sering diabaikan oleh orang lain.
Mereka juga dapat merasa sangat kewalahan dalam lingkungan yang sangat stimulatif atau yang overstimulus. Nah, highly sensitive person ini merupakan sifat kepribadian yang merujuk pada sensitivitas individu terhadap stimulus internal ataupun eksternal dengan ambang batas rendah, tetapi juga lebih mudah terpengaruh oleh stimulus tersebut dibandingkan individu lain yang tidak memiliki sensitivitas tinggi. Psychological well-being ini menurut Reeve tahun 1995 merupakan suatu kondisi di mana seseorang di mana yang bukan hanya bebas dari tekanan saja atau masalah-masalah mental saja, tapi mereka juga lebih dari itu, yaitu kondisi seseorang yang mempunyai kemampuan untuk menerima dirinya sendiri maupun kehidupan di masa lalunya ataupun pengalaman-pengalaman di masa lalunya. Kemudian memiliki pengembangan dan pertumbuhan diri yang baik, memiliki keyakinan bahwa hidupnya itu bermakna dan memiliki tujuan hidup. Juga memiliki kualitas hubungan dengan orang lain yang positif. Kemudian teori yang ketiga itu teori self-regulation. Menurut Brown dan Miller menjelaskan bahwa regulasi diri itu merupakan suatu keterampilan dari individu agar dapat menerapkan dan mengembangkan perilaku yang telah dirancang dalam mencapai suatu tujuan secara fleksibel. Nah, Miller dan Brown juga mengatakan bahwa regulasi diri ini sebagai kapasitas untuk merencanakan, mengarahkan, dan juga memonitor perilaku untuk mengubah suatu keadaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan data berupa angka yang akan dianalisis secara statistik. Kemudian teknik pengumpulan data diambil melalui survei secara daring. Sampel penelitian ini akan diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih responden yang memenuhi kriteria sebagai highly sensitive person. Berikutnya, populasi dan sampel yang dituju adalah dewasa awal, baik laki-laki ataupun perempuan di seluruh Indonesia yang berusia 18-40 tahun yang memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan menggunakan teknik analisis data kuantitatif yaitu uji korelasi Pearson product moment dalam Windows IBM SPSS versi 20 untuk mengetahui hubungan antara self-regulation dan psychological well-being pada highly sensitive person. Berikutnya, instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini ada 3. Yang pertama, Highly Sensitive Person Scale oleh Aron tahun 1997 untuk melihat tingkat sensitivitas partisipan. Kemudian Short Self-Regulation Scale oleh Tresna Diana dan Taufik tahun 2020 dan juga Reeve Psychological Well-being oleh Reeve tahun 1989. Highly sensitive person scale oleh Aron ini digunakan untuk melihat tingkat sensitivitas partisipan, di mana nantinya data yang akan diolah adalah data milik partisipan dengan skor HSP yang masuk ke dalam kategori tinggi, sesuai dengan perhitungan yang sudah dijelaskan oleh Aron tahun 1997. Kemudian hasil uji validitas dari konstruk-konstruk yang digunakan. Yang pertama itu berdasarkan hasil SPSS diperoleh bahwa 27 item pertanyaan variabel highly sensitive person dinyatakan valid karena nilai R hitung lebih besar daripada R tabel dan nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05. Dapat dilihat dari nilai Kromba alpha if item deleted yang signifikan yaitu dengan nilai yang lebih kecil atau di bawah nilai Kromba alpha yaitu lebih besar dari 0,863 dan bernilai positif. Nah, berdasarkan hasil SPSS diperoleh bahwa 9 item pertanyaan variabel self-regulation dinyatakan valid, juga sama dengan nilai Kromba alpha yaitu 0,894 dan bernilai positif. Kemudian pada instrumen psychological well-being juga 42 item dinyatakan valid dengan nilai Kromba alpha 0,851 dan bernilai positif. Hasil reliabilitas
Hasil uji reliabilitas yaitu pada instrumen Highly Sensitive Person Scale oleh Aron 1997 ini menunjukkan Kromba alpha 0,863, kemudian Short Self-Regulation Scale oleh Tresna Diana dan Taufik tahun 2020 juga menunjukkan Kromba alpha 0,894, dan kemudian Rift Psychological Wellbeing oleh Rift tahun 1989 menunjukkan Kromba alpha 0,851. Yang berikutnya adalah hasil uji korelasi. Korelasi Pearson ini menunjukkan bahwa hubungan antara self-regulation dan psychological well-being pada individu highly sensitive person tidak signifikan secara statistik dengan nilai korelasi sebesar 0,046 dan nilai signifikansi 0,609. Nilai korelasi yang sangat rendah ini mengidentifikasikan bahwa tidak terdapat hubungan linear yang kuat antara kedua variabel tersebut dalam konteks individu yang memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi. Temuan ini bertolak belakang dengan teori yang menyatakan bahwa self-regulation berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis. Dan juga bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Singh yang sebelumnya sudah dibahas, yaitu bahwa self-regulation memiliki hubungan yang positif dengan kesejahteraan psikologis. Dengan demikian, hasil ini menunjukkan bahwa pada individu HSP, self-regulation saja mungkin belum cukup untuk menjelaskan tingkat psychological well-being yang mereka miliki. Temuan ini sejalan dengan penelitian Tumiwan dan Huai tahun 2023 yang mengungkapkan bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara regulasi diri dan kesejahteraan psikologis pada mahasiswa penerima beasiswa, yang bisa saja membuka kemungkinan adanya variabel lain yang dapat mempengaruhi psychological well-being selain self-regulation. Oke, baik. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.